Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami mahasiswa Institut Agama Islam Darut Taqwa kali ini ingin menyampaikan materi yang berjudul Instrumen Tes Tulis. Apa sih pengertian instrumen penilaian tes tulis itu? Yang pertama, pengertian tes tulis. Tes tulis merupakan tes yang soal dan jawaban yang diberikan kepada peserta didik dalam bentuk tulisan. Sedangkan dalam menjawab soal, peserta didik tidak harus merespon dalam bentuk menulis kalimat jawaban saja, akan tetapi dapat juga dalam bentuk mewarnai, memberi tanda, menggambar grafik, diagram, dan lain-lain. Sedangkan macam-macam penulisan tes tulis. Macam-macam penulisan tes tulis ada 5 macam. Yang pertama, tes pilihan ganda. Yang kedua, tes benar salah. Yang ketiga, tes melengkapi. Yang keempat, tes menjodohkan. Yang kelima, tes isian singkat. Pengembangan instrumen penilaian tes tulis. Hal-hal yang harus diperhatikan sebelum menulis soal. Yang pertama, terlebih dahulu harus menentukan apa tujuan melakukan tes tersebut. Yang kedua, menyusun kisi-kisi soal. Kisi-kisi merupakan deskripsi mengenai ruang lingkup dan isi materi yang akan diujikan, yang mana bertujuan untuk menentukan ruang lingkup atau kompetensi dan fokus menjadi petunjuk dalam menulis soal. Yang ketiga, penulisan soal-soal yang akan diteskan. Yang keempat, pemberian skor-skor. Yang terakhir, pelaporan hasil tes yang telah diujikan. Ciri-ciri kisi-kisi yang baik. Yang pertama, mewakili isi kurikulum yang akan diujikan. Yang kedua, isi komponennya rinci, jelas, dan mudah dipahami. Dan yang ketiga, isi soal dapat dikembangkan sesuai dengan indikator. Selanjutnya, fungsi tes. Fungsi tes ada 2. Yang pertama, tes formatif, dan yang kedua, tes sumatif. Perbedaan antara tes formatif dan tes sumatif adalah tes formatif memiliki karakteristik dilakukan pada saat berlangsungnya proses belajar mengajar. Sedangkan tes sumatif dilakukan pada akhir program semester. Tes formatif bertujuan untuk mengetahui perkembangan penguasaan peserta didik terhadap bab yang sedang dipelajari. Sedangkan tes sumatif bertujuan untuk mengetahui pencapaian belajar peserta didik dari pembelajaran yang sudah berakhir. Yang ketiga, formatif hasilnya digunakan untuk memperbaiki proses pembelajaran bab yang sedang dipelajari agar peserta didik mencapai penguasaan yang optimis. Sedangkan tes sumatif hasilnya merupakan bukti mengenai apa yang telah dikuasai oleh peserta didik. Yang terakhir, tes formatif hasil penilaiannya tidak dapat dipakai dalam menentukan nilai rapat. Sedangkan tes sumatif hasil penilaiannya dapat digunakan untuk menentukan kenaikan kelas, kelulusan sekolah, dan juga nilai rapot. Yang pertama, ada tes pilihan ganda. Tes pilihan ganda merupakan soal yang jawabannya harus dipilih dari beberapa kemungkinan jawaban yang telah disediakan. Pilihan ganda terdiri atas kunci jawaban dan pengecoh. Adapun kaidah penulisan tes berbentuk pilihan ganda, yang pertama, soalnya harus sesuai dengan indikator. Yang kedua, pilihan jawaban harus homogen dan logis. Yang ketiga, setiap soal hanya ada satu kunci jawaban yang tepat. Dan yang terakhir, pokok soal
soal dirumuskan dengan singkat, jelas, dan tegas. Kemudian, cara mengolah skor tes pilihan ganda. Cara mengolah skor tes pilihan ganda ada dua macam. Yang pertama dengan rumus denda. Contohnya, semisal peserta didik menjawab 20 soal. Kemudian, peserta didik menjawab 17 benar. Soal pilihan gandanya mempunyai 4 option A, B, C, D. Cara mengolah skornya dengan cara S sama dengan R dikurangi W dibagi option dikurangi 1. Skor sama dengan 17 soal yang benar dikurangi 3 jawaban yang salah dibagi 4 option dikurangi 1 sama dengan 16. Jadi, skor yang didapatkan dengan rumus denda dapat 16 skor. Kemudian, yang kedua dengan tanpa denda. Skor sama dengan jawaban benar. Jadi, dengan menggunakan rumus tanpa denda, mencari skor dengan cara S. Selanjutnya, bentuk soal tes tulis dengan dua pilihan jawaban. Dua pilihan jawaban merupakan soal yang terdiri atas dua kelompok pernyataan. Kelompok satu ditulis lajur kiri, yang mana berupa huruf B dan S atau Y dan T, yang mana harus dipilih siswa atas respon pernyataan sebelah kanan. Kelompok dua terdiri atas pertanyaan yang harus direspon peserta didik. Sedangkan kaidah penulisan soal dengan dua pilihan jawaban. Yang pertama, jumlah rumusan pernyataan butir soal hendaknya relatif sama. Yang kedua, hindari pernyataan negatif. Yang ketiga, gunakan bahasa baku. Dan yang terakhir, hindari penggunaan penafsiran ganda. Kemudian, cara mengolah skor dengan dua pilihan jawaban benar dan salah. Menggunakan dua rumus. Yang pertama dengan rumus denda, S sama dengan R dikurangi W. Skor sama dengan jawaban benar dikurangi jawaban salah. Jika ada soal 20 buah, berlian menjawab ada 16 soal, maka skor yang didapat berlian adalah masukkan rumusnya. S sama dengan R dikurangi W. Skor sama dengan jawaban benar dikurangi jawaban salah. S sama dengan 16 dikurangi 4 sama dengan 12. Kemudian rumus kedua tanpa denda. S sama dengan R. Skor sama dengan jawaban benar. Jadi skor dihitung berdasarkan jawaban yang benar. Jika tadi soalnya 20 buah, bisa menjawab 16 soal, jadi skor sama dengan jawaban yang benar. Skornya mendapatkan 16 skor. Saya akan melanjutkan materi selanjutnya, yaitu tes menjodohkan. Apa sih tes menjodohkan itu? Bentuk soal tes menjodohkan merupakan bentuk soal yang terdiri atas dua pertanyaan. Biasanya lajur sebelah kiri merupakan soal dan lajur sebelah kanan itu merupakan jawabannya. Adapun kaidah penulisan soal menjodohkan, yaitu yang pertama, tulislah seluruh pernyataan soal di sebelah kiri
dan tulislah seluruh pernyataan jawaban di sebelah kanan. Selanjutnya, beri petunjuk yang baik berdasarkan pencocokan. Buatlah jawaban yang masuk akal dan jawaban harus pendek. Selanjutnya, tes melengkapi. Bentuk soal tes melengkapi atau completion test terdiri atas kalimat-kalimat yang bagian-bagiannya itu dihilangkan. Bagian yang dihilangkan atau yang harus diisi oleh murid ini merupakan pengertian yang kita minta dari murid. Adapun kaidah penulisan soal melengkapi yaitu yang pertama, dalam membuat pertanyaan jangan terlalu banyak kata yang dihilangkan. Selanjutnya, jawaban yang diinginkan benar-benar dibatasi. Jika pertanyaan memerlukan jawaban berupa angka, maka nyatakan dalam satuan-satuan tertentu. Jangan mengambil langsung dari buku tes. Selanjutnya, tes jawaban singkat. Bentuk soal tes jawaban singkat merupakan soal yang menuntut untuk memberikan jawaban singkat berupa kata, fakta, nama, tempat, nama tokoh, dan jawabannya hanya dinilai benar atau salah. Adapun kaidah penulisan jawaban singkat yaitu yang pertama, soal harus sesuai indikator, yang kedua, jawaban yang benar harus satu, dan yang ketiga, rumusan kalimat soal harus komunikatif, dan yang keempat, butir soal menggunakan bahasa Indonesia dan tidak menggunakan bahasa lokal. Baik, materi selanjutnya yaitu tes subjektif. Apa sih tes subjektif itu? Tes subjektif atau bentuk soal uraian atau biasa disebut esai merupakan soal yang jawabannya menuntut peserta didik untuk mengingat hal-hal yang telah dipelajari dengan cara mengemukakan jawaban tersebut dalam bentuk uraian tulis.